duduk diamnya orang magnet rezeki aja ya dapat rezeki, apalagi dia bergerak ya. Saya sering sampaikan ini seperti seorang yang mengendarai mobil ya. Ada rem, ada gas ya. Nah, kalau seandainya dia ngegas terus gitu ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas terus gitu ya. Kerja keras terus, tapi rem tangannya nggak dibuka ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilnya nggak jalan ya. Maka yang harus dilakukan adalah buka rem tangannya dulu ya, baru kemudian ngegas sedikit aja, insya Allah dia bisa berlari dengan sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali berjumpa bersama dengan Bapak Ibu semua di sebuah hari yang indah, hari Rabu, sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan aktivitas-aktivitas dan yang bermanfaat, dan alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sama-sama bertatap muka, bermuajahah dalam majelis ilmu, majelis bincang hikmah bersama dengan saya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkahnya buat kita ya. Saya tulis tema ia dianggap ibadah, semua diberi pahala, tarbiyah Allah Oke. Mohon izin, mohon maaf ya. Ada technical unsuccessful. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir banyak sekali ya, dari Bondowoso, dari Bogor ya, dari Taiwan saya juga lihat tadi ya, dari Purwakarta dan seterusnya. Terima kasih semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kemuliaan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mudah-mudahan ya bisa menjadi pelipur lara ya, yaitu pujian Nabi pada para pejuang keluarga ya. Insya Allah kita adalah para pejuang-pejuang keluarga yang insya Allah mendapatkan pujian tertinggi dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dengan pujian itu tentunya membuat kita bukannya untuk terbang ya, tapi untuk terbang dan merasa tersanjung. Tidak sama sekali, tapi pujian Nabi ini kita peruntukkan bagi motivasi bagi diri kita agar melakukan yang terbaik ya, agar melakukan yang terbaik. So teman-teman semuanya, maksudnya pejuang keluarga itu apa? Pejuang keluarga adalah mereka-mereka yang
mencari nafkah ya, kemudian juga bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya gitu ya. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam untuk mendapatkan sesuatu ya. Memang dalam ilmu magnet rezeki kita belajar tentang duduk diamnya saja dapatkan rezeki ya. Duduk diamnya saja dapatkan rezeki, apalagi ya. Jadi bukan berarti terus kemudian setelah itu, oh kalau gitu Pak Nas saya duduk diam aja ya Pak Nas gitu ya. Ya itu ya duduk diamnya orang magnet rezeki aja ya dapat rezeki, apalagi dia bergerak ya. Saya sering sampaikan ini seperti seorang yang mengendarai mobil ya, ada rem ada gas ya. Nah kalau seandainya dia ngegas terus gitu ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas terus gitu ya kerja keras terus, tapi rem tangannya nggak dibuka ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilnya nggak jalan ya. Maka yang harus dilakukan adalah buka rem tangannya dulu ya, baru kemudian ngegas sedikit aja, insya Allah dia bisa berlari dengan sungguh cepat ya. Nah bab tentang bincang hikmah kita beberapa pekan ini kaitannya dengan bagaimana kita menginjak gas ya, menginjak gas. Kan remnya udah dibuka ya, remnya udah dibuka, maka gasnya ditekan. Nah ngegasnya ini ya ngegas yang, jadi kalau seandainya rem tangannya udah dibuka, gas sedikit aja bisa maju ya. Jadi benar sekali, duduk diam saja dapat rezeki, apalagi bergerak. Maksudnya adalah buka perisai rezekinya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki pada kita. Oke, ini materi saya ya yang berjudul Pujian Nabi pada Pejuang Keluarga. Pada kesempatan sekali ini saya akan membawakan 4 hadis yang mudah-mudahan bisa menjadi teman bagi sahabat-sahabat semuanya dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan keindahan ini ya. Kita baca dulu Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini terkirim buat diri kita, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga juga terkirim kepada kedua orang tua kita. Semoga kita dikumpulkan dengannya di surga insyaallah, amin. Kemudian juga terkirim kepada suami istri kita, agar kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, juga terkirim pada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan juga pada guru-guru kita, juga pada para ulama sambung menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita bahas pujian-pujian Nabi kepada para pejuang keluarga ya. Saya akan bacakan beberapa hadis ya. Ini yang pertama ya. Bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai ya. Sangat dicintai. Ya, bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi. Ya, hadis dari Al-Miqdam radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amalin yadihi. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Ya. Jadi tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri.
Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ya, kitab Al-Buyu' bab kasbir rajuli wa amalihi biyadihi. Ya. Jadi Rasulullah SAW memuji mereka-mereka yang memakan dengan apa-apa yang dia tanam, apa-apa yang dia usahakan sendiri. Bahkan ada guru saya ya, Kiai Mufassir, itu beliau saking menjaganya ya, beliau itu nggak mau dapat hadiah dari luar gitu ya. Beliau tuh makan hanya dari yang tumbuh saja, makan hanya dari yang tumbuh. Jadi beliau nanam ya, nanam pisang, nanam singkong kah gitu ya. Kalau memang berbuah itu yang dia makan. Kalau nggak berbuah dia puasa. Gitu. Jadi menjaga sekali ya, menjaga dari harta yang tidak halal begitu ya. Bahkan dari luar aja dia nggak terima karena dia nggak tahu gitu kan ini halal atau enggak gitu. Nah maka Rasulullah SAW itu ya memuji orang-orang yang memakan dari jerih payah tangannya sendiri, bukan dengan meminta-minta, bukan dengan berharap pamrih dari orang lain, berharap kasihan dari orang lain, tidak sama sekali ya. So teman-teman semuanya, bagi para pejuang keluarga ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi gitu ya, bahwa oh ternyata saya dicintai Nabi loh gitu ya. Jadi kita insya Allah dicintai, bukan hanya dicintai oleh Nabi tapi juga ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesiapa yang dicintai oleh Nabi pasti juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman semua di sini kan ada teman-teman yang dari Hong Kong, dari Taiwan, itu berarti kan sedang berusaha bekerja di sana ya. Yuk sama-sama bismillah ya, mudah-mudahan dengan kita berusaha dengan tangan kita sendiri ya, Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita ya. Maka kita mengikuti sunnahnya Nabi Daud alaihissalam yang beliau memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Kalau dulu jerih payahnya sendiri itu ya dari pertanian ya, tapi kalau sekarang ini kan dari berbagai macam usaha ya, dari berbagai macam usaha yang dia tuh berpayah-payah gitu ya. Ini saya nggak ingat masukin ke slide ini. Jadi ada satu dosa, ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapuskan melalui sholat, puasa, zakat, umroh, haji, nggak bisa dihapuskan kecuali dengan berpayah-payah mencari nafkah. Maka mudah-mudahan ya, insya Allah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi bekerja dan berbisnis itu sangat disukai oleh Nabi. Yang kedua, menafkahi keluarga dihitung sebagai sedekah. Ya, tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik, maka sabar rajul kasaban ya at-tayyibu min amali yadih, kecuali dari jerih payah tangannya sendiri. Wa ma anfaqar rajul ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, dia menafkahi dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya, melainkan dia dihitung sebagai sedekah. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam Sunan. Jadi kalau seandainya kita Pak Nas gitu kan, orang lain tuh bisa bersedekah gitu kan, orang lain tuh bisa bersedekah, saya nggak bisa sedekah gitu ya. Kata siapa? Semua orang bisa bersedekah ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia berusaha sungguh-sungguh melakukan amalan mencari nafkah. Dengan amalan mencari nafkah itu akhirnya dia menjadikan aktivitas itu ya berhasil atau menghasilkan sesuatu. Dengannya dia memberi kepada istrinya, anaknya, bahkan khadimatnya, pembantunya, kucing yang ada di rumahnya, itu dihitung sebagai sedekah ya. Jadi sedekah itu bukan cuma sekedar yang diberikan kepada fakir miskin, anak yatim gitu ya, orang-orang yang ada di luar kita, kepada pesantren, masjid. Bukan hanya itu sedekah itu, tapi sedekah menafkahi keluarga ya juga bagian dari sedekah ya. Jadi subhanallah, indah sekali kalau seandainya kita bisa terus-menerus bersedekah kepada keluarga kita ya. Masya Allah.
Enak kan ya, dihitung tuh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. So, yang kedua ini ya, menafkahi keluarga dihitung sebagai sedekah. Jadi kalau ada yang bilang ngapain sih ngomongin bisnis melulu gitu kan, kamu tuh kok usaha begitu gitu ya, udah nggak usah didengerin ya, nggak usah didengarkan, karena sebenarnya bagian kita ya, bisa jadi mungkin ada orang yang bagiannya tuh ibadah melulu ya, wallahu a'lam ya, karena bisa jadi ya ada orang yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beribadah terus. Ya, dengan ibadahnya akhirnya dia mendapatkan pahala. Nah, mungkin kita belum makom itu. Makom kita apa? Makom kita adalah mencari nafkah, ya. Ya maka ya nikmati makom kita untuk mencari nafkah itu. Saya kadang-kadang kalau ke guru saya ya, Kiai Mufassir itu, ya, setiap datang ke sana tuh selalu disampaikan sama beliau itu, akhasun nas manzilatan indallah man ja'ala dinahu sababan liqada'i hawaijihi. Seburuk-buruk manusia, setidak baiknya manusia, akhasun nas manzilatan indallah, yang berada dalam kedudukannya di sisi Allah, man ja'ala dinahu, yang menjadikan agamanya sababan liqada'i hawaijihi, sebagai sebab untuk mendapatkan nafkahnya. Makanya saya takut sekali ya kalau lagi cerita tentang bagaimana saya membimbing umroh gitu kan. Hati-hati tuh kalau membimbing umroh, katanya jangan sedikit pun mengharap apapun dari jamaah. Kata guru saya ya. Bahkan kalau bisa kita yang memberikan dana ke jamaah. Sebaik-baik pembimbing umroh, pembimbing haji itu adalah yang ya, sebaik-baiknya nih kata Kiai, sebaik-baiknya pembimbing umroh dan haji adalah yang jamaahnya nggak keluar uang, tapi si pembimbingnya yang keluar uang untuk melayani jamaahnya. Masya Allah tuh. Karena sekarang kebalikan, betapa banyaknya orang-orang yang mengandalkan profesi ya, keagamaannya untuk mendapatkan harta. Allah, itu yang saya itu diingatkan oleh Kiai. Makanya saya dilarang jadi ustaz ya, dan saya nggak mau banget dipanggil sebagai ustaz gitu ya. Saya panggil aja Pak Nas ya, Pak Nasrullah. Cuma kadang-kadang posisinya kalau pas nggak lagi ngajar anak-anak TPA gitu ya, ya saya terpaksa dipanggil ustaz ya. Tapi kalau secara umum saya takut ya. Pernah satu ketika ada seorang yang datang ke Kiai itu, Kiai saya mau tobat dari riba gitu. Bagus kata Kiai ya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya jual mobil saya Kiai ya, karena saya takut riba. Oh bagus. Terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya ngajar ngaji Kiai. Aduh jangan, kata Kiai gitu. Jangan gitu. Ya, ngajar ngaji itu bukan untuk dapat duit, kata Kiai gitu. Terus ngelihat ke saya tuh, kan itu orangnya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri gitu. Kata Kiai gini, kalau motivator beda ya, kalau motivator gitu. Jadi saya dilarang jadi ustadz, tapi kalau motivator boleh. Karena motivator ini berbeda dengan ustadz ya. Karena memang saya juga bukan kapasitasnya sebagai seorang ustadz. Artinya begini, kalau seandainya ada yang bilang kamu ngapain sih ngurusin dunia terus, kerja terus gitu kan, nggak apa-apa, ini sedekah saya kok. Ini sedekah saya. Karena saya cuma bisanya untuk melakukan ya sebagai seorang pejuang keluarga, sebagai seorang yang memberi nafkah gitu ya, memberi nafkah kepada ya anak istri saya, maka jadikan ini sebagai jalan kebaikan ya. Jadi sebagai jalan kebaikan. Oke, ini yang kedua ya. Jadi bismillah ya, kasih anak istri kita yang terbaik ya. Jadi niatkan benar-benar sebagai sedekah. Oke, hadis yang ketiga, derajat tinggi pedagang yang jujur dan amanah. Derajatnya tinggi sekali ya. At-tajir as-suduq ya, al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin ya. Pedagang yang senantiasa jujur dan amanah, at-tajir as-suduq al-amin, akan bersama para nabi
Dia akan bersama dengan para nabi, ya, wasiddiqin, dan orang-orang yang senantiasa jujur seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid. Masya Allah tuh, ya, kedudukannya tinggi sekali. Ya, pedagang yang jujur dan amanah. Maka jadilah para pedagang. Ya, jadilah para pedagang tapi jujur dan amanah, ya. Nanti di hadis yang keempat kita akan bahas tentang kriteria jujur dan amanah itu kayak apa, ya. Cuma sekarang ini ya di hadis yang ketiga ini kita memotivasi diri kita sendiri, Masya Allah, gitu ya. Insya Allah dengan apa yang saya lakukan ini, ya, saya akan sederajat dengan para nabi. Masya Allah tuh, sederajat dengan para nabi, ya, sederajat dengan para nabi, ma'an nabiyyin, mungkin bukan sederajat tetapi bersama, ya, akan duduk-duduk tuh nanti bersama-sama ngopi-ngopi di surga gitu kan, bareng para nabi, bareng para siddiqin, pejuang-pejuang, dan para syuhada, ya. Nah, ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa nggak semua orang menjadi para pejuang, nggak semua orang menjadi para syuhada, ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau pedagang itu mengalami kerugian, apakah itu karena dosa, Panas? Yes, bisa jadi, ya. Bisa jadi, sangat mungkin, ya, sangat mungkin, ya. Makanya kalau dalam ilmu magnet rezeki kan buka perisainya, ya, karena bisa jadi perisai itu yang menghalangi rezeki kita, ya. Perisai itu namanya dosa. Jadi hati-hati banget sama dosa, hati-hati banget sama dosa. Jadi kalau udah pedagangnya udah hati-hati dari dosa, memuliakan orang lain pakai terumbu karang, ya, kemudian juga dia RFF, release, forget and forgive, gitu ya. Kemudian juga spiritual meternya selalu diarahkan ke +6, ya, +7, +8. Kemudian juga, ya, dia ada apa-apa yang nggak bagus dianggap sebagai paradox of candy, ya. Paradox of candy ini cara pandang melihat bahwa musibah itu adalah tanda Allah mau kasih rezeki, gitu ya. Masya Allah, ya, ma'an nabiyyin, bersama dengan para nabi. Nah, jadi yuk kita bersemangat, ya. Yang kerja, yang sekarang ini kerjanya apa sajalah, ya. Yang penting halal. Kerja yang penting halal, bukan kerja apa saja, tapi kerja apa saja yang penting halal. Apalagi sekarang ini kan dunia yang namanya gig economy, ya. Apa itu dunia gig economy? Teman-teman tahu semua nggak? Gig economy itu apa? Ya, gig economy itu sekarang ini, ya, masa-masa sekarang ini di mana dulu kan kerjaan itu cuma ada, ya, saya ada slide, ya, tentang gig economy sebentar. Ada nggak ya? Ada nih, ya, tentang gig economy. Jadi berkembang nih gig economy di tengah-tengah kita, ya. Jadi dulu itu orang kerjanya cuma full time, part time, tapi makin sekarang ini ada yang namanya gig economy. Gig economy ini bisa sebagai part time, bisa sebagai sharing economy kayak Gojek, ya. Saya punya motor, dulu motor cuma bisa dipakai sendiri, tapi kemudian karena adanya aplikasi platform seperti Gojek, akhirnya saya bisa share dengan miliknya saya, motor saya akhirnya bisa menghasilkan. Ada juga yang namanya share kamar, gitu ya, menjadi Airbnb atau Red Doors, ya. Nah, semakin lama gig economy ini berkembang. Gig economy ini makin lama makin meluas, dan akhirnya nggak ada yang bisa dilakukan kecuali beradaptasi dengan dunia gig economy. Contohnya kayak Gojek, Grab, ini kan vehicle share sekarang ini. Tokopedia, Shopee itu market share, ya kan? Yang dulunya kita jualan di toko offline, sekarang ini kita bisa toko online, ya. Dulunya restoran nggak di online kan, sekarang bisa di online kan, ya. Kemudian Airbnb, Red Doors itu room share, ada kamar nggak kepake di rumah, saya iklankanlah di Red Doors, boleh itu jadi sedekah buat keluarga, Masya Allah. Dan kalau kita jujur, amanah, malah jadi pejuang kita, ya. Di dunia sekarang ini lebih mudah. Bukan hanya kita sebenarnya, dunia gig economy, Apple aja sekarang nggak punya kantor tapi punya produk, ya, makanya disebut sebagai factory share. Facebook, ya, dia nggak punya media, ya, udah nggak punya media tapi dia punya yang namanya content share.
Google information share. Bagaimana dengan share tentang ekonomi, tentang kesehatan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berprofesi orang-orang yang berbagi kesehatan gitu kan, suplemen lah apa, bagus ya. Gig ekonomi freelancer ya Pak Nas. Ya semacam freelancer termasuk salah satu bagian dari gig ekonomi, tapi gig ekonomi lebih luas lagi sekarang ini kan. Hobi di share. Game ya, game aja sekarang bisa menghasilkan, tapi hati-hati ya, game itu banyak fitnahnya ya. Skincare share, edu share, dulu mana ada yang bisa kebayang tentang ruang guru ya, guru yang cuma ada di rumah terus kemudian dia belajar mengajar menggunakan dunia online kayak saya sekarang kan ya. Saya sekarang malah seneng gitu kan berada di rumah, tapi yang kayak sekarang ini kan yang melihat 1332 orang. Dulu sebelum adanya gig ekonomi gitu ya, saya harus berada di ruang-ruang kelas gitu untuk mengajar. Tapi sekarang ini Masya Allah ya. Jadi bismillah, ayo semua digital bisnis ya. Benar, sekarang semua digital bisnis lagi trending. Manfaatkan tapi dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Sebentar saya balik lagi ke materi tadi ya. Pujian Nabi kepada keluarga. Nah, jadi yang penting kita jujur, amanah, ya. Gunakan semua digital platform yang kita bisa. Mungkin Facebook kita gunakan, YouTube, ya. Sekarang ada Clubhouse, ya. Masya Allah, pakai semuanya, ya. Tapi dengan jujur dan amanah. Ya, nah penjelasan yang jujur amanah itu yang keempat nih, hadis yang keempat, akhlak ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih ya. Pak Nas mau bertanya, kalau seorang istri lebih mengarahkan seorang suami memberikan ide-ide atau mengarahkan tentang melakukan usaha karena suami tidak punya gagasan, ibaratnya istri nyuruh-nyuruh suami yang kadang suami tidak setuju atau tidak menjalankan, padahal itu hal yang baik, apakah si istri dosa? Ya artinya begini, diskusi silahkan dilakukan. Yang kadang-kadang ada yang suaminya kreatif, ada yang istrinya yang kreatif gitu ya. Kan kadang-kadang Allah berikan jodoh itu berbeda-beda gitu ya. Nah kalau seandainya istrinya yang kreatif, nggak apa-apa, sampaikan, tapi dengan kata yang baik. Jangan sampai akhirnya terkesan menyuruh-nyuruh suami ya. Karena kaitannya dengan suami itu subjektif ya. Ridhonya suami itu nggak ada matematiknya gitu. Ya, nggak, itu seni gitu, seni dalam bersuami istri. Ya kalau seandainya suaminya tersinggung hanya gara-gara si istri beride kreatif, hati-hati ya. Maka tetap ridho suami yang utama, ide mah nomor 12 begitu. Nomor pertamanya ridho suami. Makanya minta izin. Suatu ketika pernah ya dalam sebuah perang, ada seorang sahabat yang melihat kok strategi perangnya Nabi ini nggak tepat nih gitu. Kemudian ngomonglah sama Nabi, maaf nih Nabi, maaf banget gitu. Nah itu sebagai seorang yang pengen ngasih ide, tapi yang dikasihin ide ini orang yang lebih cerdas, lebih agung, lebih mulia daripada dirinya. Maka diungkapkannya tuh, maaf ya Nabi, apakah pemilihan tempat dalam perang Badar ini wahyu atau ro'yu? Wahyu itu langsung datang dari Allah atau cuma sekedar pemikiran engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya ro'yu, bukan wahyu. Kalau begitu boleh nggak Rasulullah, aku izin di sana tempatnya ya kaitannya dengan ada sumur di sana gitu. Kalau kita menguasai sumur maka kita menang perang lebih mudah. Rasulullah tidak langsung menolak gitu ya, mentang-mentang gitu kan kita Nabi ditolong Allah, malaikat yang bantu, enggak. Tapi karena ada ide bagus, akhirnya dijalankan, pindahlah pasukannya Rasulullah dan memenangkan peperangan. Nah, artinya kita boleh saja memberikan ide kepada orang yang lebih mulia daripada kita. Suami kan lebih mulia daripada istri dalam posisi keridhaan ya, dalam posisi keridhaan, bukan dalam posisi yang lain ya, tapi dalam posisi keridhaan. Bisa jadi ilmunya istri lebih tinggi daripada suami, tapi keridhaan suami itu di atas segalanya. Sampaikan gitu ya. Ya subjektif, kalau suami nerima ya bismillah, kalau suami nggak nerima nggak usah baper gitu ya. Oke, ya kita baca hadisnya. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan. Sebentar, saya kasih panah dulu.
Sebaik-baik penghasilan adalah para pedagang. Tuh, ya. Jadi Allah memuji para pedagang ini, ya. Sekarang eranya pedagang deh, pedagang online. Halo pedagang online, yuk bismillah. Penghasilan para pedagang. Jadi sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang. Tapi nggak berhenti sampai sini. Pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, nih hati-hati, ya. Bicaranya nggak bohong. Ini produk terbaik, udah nggak ada yang lebih baik daripada produk ini. Itu bohong namanya. Kan gitu, kan nggak ada produk yang terbaik. Adanya produk yang berusaha lebih baik, gitu kan? Jadi hati-hati bohong nih. Kadang-kadang kita begitu tuh, gitu kan? Produk kita adalah yang terbaik, gitu kan? Iya, jangan-jangan tuh kita ngomong dengan bohong. Assalamualaikum Pak Nas, bagaimana dengan seorang karyawan yang bukan pedagang? Karyawan juga bagus kok. Karyawan itu kan juga dia memperdagangkan waktunya dia. Iya kan? Jadi Anda sebagai karyawan, jangan nganggap diri Anda karyawan. Nggak boleh, ya. Anda pedagang apa? Pedagang skill gitu. Karena saya skillnya adalah administrasi, maka saya menjual dagangan saya kepada seorang pebisnis. Dan dia bayar saya. Jadi nggak ada yang namanya karyawan dalam Islam. Adanya adalah para pejuang keluarga, gitu ya, para pedagang juga, ya. Jadi Anda memperdagangkan apa? Memperdagangkan waktu Anda dari jam 8 sampai jam 16 saya siap untuk berada di sini, ya. Kemudian memperdagangkan skill, ya. Jadi jangan menganggap diri Anda karyawan, ya, oke? Jadi nggak boleh ya, nggak boleh nganggap diri Anda karyawan, siap? Anda pedagang skill, pedagang waktu. Gitu, ya. Pertanyaan, Pak Nas, kita udah minta sama Tuhan dan udah berusaha lebih baik, tapi suami tak mau sholat, katanya capek sholat aja. Memang sekarang kami kesulitan keuangan, apakah ini yang membuat hambat rezeki kami? Ya bisa jadi. Tapi gini, nggak usah salahkan orang, nggak usah salahkan suami nggak sholat itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan kita itu berbakti sama suami, memberikan yang terbaik buat suami, karena dia nanti akan diazab dengan azabnya sendiri. Nah, maka udah fokus aja dengan tugas kita. Makanya dalam ilmu magnet rezeki, turunkan garis kebenaran. Saya yang salah, orang lain yang benar. Gitu ya. Oke, penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, mengagung-agungkan, ya, produknya sendiri, itu bagian dari kebohongan. Testimoni yang berlebihan juga kebohongan, ya. Makanya di Dinar Khairul Razikin, ya, ini dinar, ya, Dinar Khairul Razikin itu saya sampaikan udah nggak boleh ada testimoni lagi, ya, karena bisa jadi ada unsur-unsur kebohongan di sana. Ya udah, kita jualan kaitannya dengan, kalau untuk dinar atau emas ini ya kaitannya dengan bagaimana kita mengelola keuangan dengan lebih baik, itu saja, ya, nggak usah lebih dari itu. So jangan bohong. Berikutnya, apabila diberi amanah tidak khianat. Jadi amanah berupa apa? Amanah berupa, ya tadi ya, karyawan, ya. Karyawan bukan karyawan, Anda pedagang juga, ya. Ini juga buat para karyawan di MRC sekarang, ya, Magnet Rezeki Center. Anda bukan karyawan, tapi Anda adalah para pedagang, ya. Para pedagang yang memperdagangkan, ya, aset Anda yang paling baik, ya, yang luar biasa, dan Anda memberikan yang dedikasi yang luar biasa. Berdagang di pasar tapi meninggalkan sholat duha, mana yang lebih diutamakan Pak Nas? Apa lebih baik berdagangannya di rumah aja? Silakan, ya, pilih yang terbaik, ya, menurut Anda. Yang jelas gini, jangan dipertentangkan antara ibadah dan ibadah, antara dagang dengan ibadah sunnah. Kalau dagang dengan ibadah wajib, boleh tuh dipertentangkan. Tapi kalau dagang dengan ibadah sunnah, ya jangan dipertentangkan. Ya, berdagang juga bagus kok. Berdagang juga ibadah. Oke, ya, apalagi niatnya bukan untuk cari rezeki, tapi untuk memenuhi fardu kifayah. Itu masya Allah, ya. Berdagang tidak untuk dapat rezeki, panas? Ya iyalah, kan rezeki udah dijamin sama Allah. Rezeki sudah dijamin, tapi yang nggak dijamin adalah amal soleh kita. Maka kita berbisnis ini adalah untuk memenuhi fardu kifayah. Karena nggak ada yang nyiapin semangka, kita siapin semangka. Kadang nggak ada yang siapin nasi goreng, kita siapin nasi goreng. Itu fardu kifayah, ya. Amanah tidak khianat. Apabila berjanji tidak mengingkarinya. Nah, ini hati-hati, ya, dalam janji, ya.
Jadi pedagang yang masuk surga itu yang kayak gini kriterianya. Janji ya, bayar tanggal sekian ya, benar-benar ditepati. Kalaupun nggak ditepati, ngomong minta izin, mohon maaf ternyata yang kemarin itu saya nggak bisa tepat janjinya. Boleh nggak di reschedule? Nah itu boleh. Apabila membeli tidak mencela. Apabila membeli tidak mencela. Apaan nih barang kayak begini? Ada yang lebih bagus. Ah itu nggak boleh. Kalau memang nggak mau, diem aja. Maaf gitu. Ya. Kadang-kadang kan kita mau membuat harga itu murah. Kita cela dulu itu barang. Ya, kita cela itu dulu barang, kita hina-hina itu barang, baru kemudian supaya dapetin harga murah, ya, supaya kita bisa bernegosiasi. Ah, itu nggak boleh, ya. Jadi tidak mencela. Apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga. Jadi harga itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh juga terlalu rendah. Jatuh-jatuhan harga juga nggak boleh. Dia tuh nggak boleh berlebihan, ya, harus tengah-tengah gitu, ya. Apabila berhutang, nah ini dia nih ya. Apabila berhutang, walaupun hutang itu pintu darurat paling darurat, ya. Apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan. Kalau memang ada, bayarkan. Kalau memang ada, langsung bayarkan. Ya, jangan ditunda. Apabila menagih hutang, ya kadang-kadang kan ada utang ada piutang. Kalau nagih gitu kan, tidak memperberat orang yang sedang dalam kesulitan. Ya. Menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Itu ciri-cirinya para pedagang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini bagus nih ya. Rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi amal soleh itu tidak dijamin. Bekerja adalah tempat untuk beramal soleh. Yes. Ya, catat banget. Kita kerja, kita beramal soleh, kita bikin emas, bikin dinar, ya untuk ya kita beramal soleh, ya bukan untuk rezeki. Ya kita cari rezeki, kita berusaha mendapatkan rezeki yang banyak sekalian supaya bisa bersedekah yang banyak gitu. Tapi bukan itu semata-mata itu tujuan kita, ya. Motifnya adalah motif untuk menjalankan sunnah, begitu ya, menjalankan perintah Allah. Dalam satu keluarga berarti semua ketidakmudahan hidup karena ketidaktepatan diri sendiri sebagai istri. Yes. Nggak usah calahin orang lain, ya. Kita nyalahin suami nih, gitu kan, nyalahin suami, sholatnya nggak tepat waktu. Tapi si istri ngegosip, ya, ngegosip. Ada artis lagi dibicarakan, dia ikut ngebicarakan. Kemudian ditulis di status. Jadi, ya kita tuh banyak aib, ya, banyak banget aib kita, ya. Kalau seandainya orang sibuk dengan aibnya sendiri, itu Facebook status segala macam tuh nggak akan ada kecuali isinya nasihat. Kalau semua orang sibuk dengan aibnya sendiri, coba kalau semua orang sibuk dengan aibnya sendiri, fokus aja, ya Allah, aib saya banyak banget, aib saya banyak banget, ya, aib saya banyak banget gitu ya. Ya udah, Facebook nggak akan berisi dengan hal-hal yang nggak bagus. Isinya cuma nasihat aja. Nasihat juga untuk nasihati diri sendiri, bukan untuk nasihatin orang lain. Nasihat itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalaupun seandainya ya kita menyampaikan sesuatu, sampaikan aja sebagai bagian dari amal soleh. Tapi bukan untuk menasihati orang. Wong kita aja banyak banget salahnya kok. Sebaiknya mengambil keuntungan berapa persen, Pak Nas? Untuk pengambilan keuntungan, ya, itu sebisa mungkin melihat harga pasaran, ya, melihat harga pasaran. Kira-kira nih harga pasarnya berapa nih? Ini modal kita sekian, harga pasar sekian. Kadang-kadang harga pasar malah tinggi banget, ya, nggak apa-apa, harga pasar, ya. Nah, yang nggak boleh itu kan kalau seandainya tuh dia terlalu zolim dalam menetapkan harga, ya. Pak Nas mau tanya, apa hukumnya seseorang yang punya hutang terus ditagih tidak membayar hutangnya, malah sekarang orangnya menjauh? Apa yang harus dilakukan, Pak Nas? Ya, gini, kita dalam materi sebelumnya, bincang hikmah sebelumnya, silahkan dilihat ya. Kalau mau menghutangi harus siap mengikhlaskan. Kalau mau memberi hutang, ya kita harus siap mengikhlaskan. Kalau nggak siap mengikhlaskan, jangan dikasih sama sekali. Ada orang datang gitu kan, ada orang datang, wah berharap banget gitu kan. Tolong dong saya ngutang sekian gitu kan, minta pinjaman gitu kan, berapa banyak? Ya 1 juta. Aduh mohon maaf ya, 1 juta saya nggak bisa gitu kan.
Ya, ini nih saya kasih deh 100.000. Ini bukan pinjaman, ini mah silakan aja saya kasih gitu. Jadi memang kalau mau minjemin kita harus siap mengikhlaskan. Kalau nggak siap mengikhlaskan, kitanya nanti ya akan ada hal-hal yang nggak bagus. Ya kalau memang udah terjadi dulu, ya mau bagaimana lagi. Nah silakan nanti lihat audio saya berjudul menarik piutang, ya menarik piutang. Pak Nas, bisnis dengan cara bagi hasil bagaimana Pak Nas? Sebenarnya gini ya, bisnis itu boleh dengan cara apa saja, yang penting keridhaan dua belah pihak dan keridhaan Allah, udah itu aja. Kalau seandainya ridhonya dia bagi hasil, ya udah bagi hasil. Kalau ridhonya dia beli, jual beli aja, ya jual beli aja. Misalnya nih kayak karyawan gitu ya. Karyawan itu kan dia memperdagangkan waktunya dan skillnya. Ya, kita sebagai pemilik pekerjaan gitu kan, oke, kita tawar menawar dong, tawar menawar nggak apa-apa, yang penting dapat ridho, gitu, dapat ridho. Kelihatannya dari apanya? Dari senyumnya orang gitu. Jangan sampai akhirnya pas itu kita paksa tawar serendah-rendahnya sampai kemudian orang itu ngerjain tapi dengan cemberut gitu. Nah itu berarti dia nggak ridho. Ya, nah dengan karyawan itu bagaimana? Ya udah, ini ya. Pekerjaan ini dibayar sekian gitu. Jadi jual beli sudah. Itu namanya jual beli. Nah, kalau bagi hasil ya berarti kan ada juga teknik yang bagi hasil ya. Misalnya kayak di warung Padang ya. Di warung Padang itu kadang-kadang kan ada bagi hasil kepada karyawan-karyawannya. Boleh nggak? Ya boleh aja asalkan ridho. Jadi nggak dipatok gitu loh, bahwa yang nggak bagi hasil itu nggak boleh sama sekali. Ya nggak juga. Tergantung keridhaan ya. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini udah jam 9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Mudah-mudahan 4 hadis ini bisa menjadi sahabat bagi teman-teman semua dalam mengarungi kehidupan gig ekonomi yang makin indah. Saya Nasrullah undur diri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.